Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini, kita akan bicara tentang firman Tuhan yang saya beri judul Kuasa Kebangkitan Yesus. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang saya ambil adalah bagian A, Filipi 3 ayat 10a, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Ayat ini adalah pernyataan suatu kerinduan daripada Rasul Paulus yang mau supaya dia bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus dan kuasa kebangkitannya Yesus. Kalau sampai Paulus yang adalah seorang rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan, punya suatu kerinduan untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, itu berarti bahwa kuasa kebangkitan Yesus, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan memang kalau kita lihat di dalam surat Mazmur pasal 16 ayat 10 berkata begini. 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Allah sendiri memberikan suatu pernyataan tentang kematian dan kebangkitan Yesus melalui ayat ini, bahwa Allah tidak akan membiarkan Yesus itu berada di dalam kuburan untuk selama-lamanya. Yang kalau kita pelajari lebih dalam, di ayat 10 ini bagian terakhir, dikatakan Allah tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Melihat kebinasaan ini kalau di Alkitab terjemahan Inggris lainnya ditulis sebagai see corruption. See corruption ini itu berbicara tentang membusuk. Jadi Allah tidak membiarkan Yesus yang mati itu membusuk di dalam kuburan. Tetapi Alkitab mengungkapkan bahwa ternyata Yesus hanya 3 hari 3 malam dia berada di dalam kuburan. 3 hari 3 malam dia ada dalam kuburan. Setelah itu Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh yang utuh. Utuh ini di mana tubuh yang bangkit inilah yang nantinya setelah sekian puluh hari dia naik ke sorga. Dan tubuh yang sama inilah, tubuh Yesus yang sama inilah yang akan datang kembali untuk menjemput kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Allah sendiri yang merancangkan bahwa ada kebangkitan dari Yesus. Karena Dia tidak mau membiarkan Yesus berada di dalam kuburan sampai membusuk di dalam kuburan. Tetapi ternyata 3 hari 3 malam dia bangkit menjadi tubuh yang utuh, penuh dengan kemuliaan. Nah, bangkitnya Yesus dari antara orang mati ini mempunyai suatu daya tarik tersendiri sehingga Paulus menginginkan
menghendaki, tadi dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10, bahwa yang aku kehendaki yaitu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitan itu. Dan mengenal di sini bukan mengenal asal tahu saja atau asal dia mengerti begitu saja. Tidak. Tetapi Paulus ingin mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, kuasa kebangkitan itu bagaimana dia bekerja? Kalau saya perhatikan bahwa kuasa kebangkitan itu dia bekerja dengan kuasa yang total dari Tritunggal Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, dan Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, Bapa ada kuasa Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita lihat di dalam Kisah pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 berkata begini. Tetapi Allah, yaitu Allah Bapa, membangkitkan dia dengan melepaskan dia, yaitu Yesus, dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Allah Bapa ini membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena tidak mungkin dia harus tetap ada dalam kuburan. Dan memang fakta menunjukkan Alkitab mengatakan pada hari ketiga Yesus bangkit dari kuburan. Itu kuasa Bapa. Kuasa Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Kita tahu sengsara maut menyelimuti Yesus ketika dia dihina, disiksa di atas kayu salib Kalvari. Dan dia mati tebus dosa-dosa kita dan masuk dalam kuburan. 3 hari dalam kuburan. Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah Bapa. Kuburan tidak mampu menahan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam poin yang kedua, selain Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa Yesus sendiri membangkitkan dirinya. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-18 berkata begini. Yohanes 10 ayat 18 berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku, yaitu Yesus, memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Selanjutnya, aku, yaitu Yesus, berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya alias dia mati, dan dia berkuasa untuk mengambil kembali nyawanya alias dia bangkit. Itulah sebabnya kalau kita lihat waktu peristiwa Yesus mati di kayu salib di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46 berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. Dia tidak dibunuh mati, tetapi Yesus yang menyerahkan nyawanya sendiri lalu mati. Kita tahu di Bukit Kalvari itu ada 3 orang yang disalibkan. Di tengahnya Yesus, pinggir kiri kanan itu ada penyamun. 2 penyamun ini mereka itu dipatahkan kakinya dan lalu mati. Jadi dibunuh. Sedangkan Yesus tidak. Yesus justru menyerahkan nyawanya. Dia mati. Nah, tadi dikatakan di Yohanes 10 bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku,
yaitu mati, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah Yesus bangkit. Jadi, Yesus bangkit itu juga oleh kuasa Yesus sendiri, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Jadi, tadi kuasa Allah Bapa, sekarang kuasa Yesus, dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus. Membangkitkan Yesus. Kita lihat di dalam Roma pasal 1, di Roma pasal 1 ayat 4 berkata begini. Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia, yaitu Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini mengungkapkan bahwa menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Di Roh Kekudusan itu adalah Roh Kudus. Oknum ketiga dari Tritunggal Allah, dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dikatakan di sini bahwa Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati itu, ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Dia dibangkitkan oleh Tritunggal Allah, dibangkitkan oleh Bapa, dibangkitkan oleh Yesus sendiri, dan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, kuasa ini yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita kenal sebagai kuasa kebangkitan Yesus. Dan mekanisme kerja dari Tritunggal Allah ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mekanisme kerjanya adalah Allah Bapa merencanakan segala sesuatu tentang kebangkitan ini. Kemudian Yesus itu memfirmankan tentang kebangkitan ini. Dan Roh Kudus melaksanakan firman Yesus itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang melaksanakan adalah semuanya, yang membangkitkan Yesus adalah Tritunggal Bapa, tetapi yang paling berperan di sini adalah kuasa Roh Kudus. Dan kita lihat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20. Efesus 1 ayat 19 dan 20 berkata begini. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Roh Kudus, bagi kita yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa hebat kuasanya, itu kuasa Roh Kudus, pelaksana dari segala rencana Bapa dan segala firman daripada Yesus. Ini Roh Kudus ini yang melaksanakan kebangkitan Yesus itu. Dia. Alkitab kata, betapa hebat. Hebatnya luar biasa. Artinya di dalam pengertian bahasa aslinya, bahwa hebat, kata hebat ini adalah terlampau amat sangat. Jadi Roh Kudus itu terlampau amat sangat kuasanya itu. Terjemahan lain katakan bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu tidak terbatas, unlimited. Itu kuasa kebangkitan Yesus. Bahkan pengertian lain adalah dia selain dia tidak terbatas, maka betapa hebat kuasanya itu adalah tidak terukur. Tidak terukur kuasa tersebut, dan juga tidak ada bandingannya. Jadi kuasa Roh Kudus yang membangkitkan kuasa kebangkitan Yesus itu, dia selain dikatakan terlampau amat sangat besar kuasanya, dia juga tidak terbatas kuasanya, tidak terukur kuasanya, dan tidak ada bandingannya kuasanya itu. Nah, kuasa kebangkitan Yesus inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus untuk mengenal dia atau untuk mengalami pengalaman kebangkitan Yesus ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu kerinduan kita anak-anak Tuhan. Kita juga rindu untuk mengalami suatu pengalaman kebangkitan Yesus. Bahwa ada kuasa kebangkitan Yesus yang bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya
kepada Yesus, maka ada kuasa kebangkitan Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Pada waktu kita percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, dan kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita selamat. Itu kata kitab Roma. Kita selamat artinya bahwa firman dan Roh Kudus itu membangkitkan kita menjadi ciptaan baru. Dan itulah kita mengaku, saya ini anak Tuhan. Saya ini Tuhan punya. Saya ini milik Yesus. Yang ayat lain katakan, saya ini sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dan lunas dibayar. Sangat mahal karena dibeli oleh darah Yesus. Itulah kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan kita memiliki kuasa kebangkitan Yesus. Yang mana di dalam Roma pasal 8 ayat 11 berkata begini. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini sangat penting kita imani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang mana? Yaitu roh tadi, roh Tritunggal Allah Bapa. Tritunggal Bapa, yaitu Tritunggal Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini mereka semua kemudian bekerja menjadi satu kuasa yang membangkitkan Yesus. Apabila kuasa yang membangkitkan Yesus ini, yang menurut Filipi 3 ayat 10 sangat dirindukan oleh Rasul Paulus, kuasa ini ada dalam kehidupan kita, jika roh Dia, yaitu kuasa kebangkitan ini, diam di dalam kamu, ada dalam hidup kita, maka Ia, yaitu roh kuasa kebangkitan Yesus itu, yang telah membangkitkan Kristus antara orang mati, akan menghidupkan kamu, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi tubuhmu yang fana itu akan dihidupkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Apa yang dimaksud dengan tubuh yang fana ini? Itu maksudnya tubuh yang lemah ini. Tubuh kita ini tubuh yang lemah. Setiap saat bisa sakit, bisa lemah, bisa tidak ada kekuatan, bisa lesu, lelah, letih, bahkan lemas. Ini tubuh kita. Tubuh yang fana ini. Apabila ada kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita, artinya kita yakin bahwa sebagai anak Tuhan ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita, yang tadi Efesus 1 ayat 9 betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau itu ada dalam hidup kita, maka Dia akan di sini. Maka mana kalimatnya nih? Yang telah membangkitkan antara orang mati akan hidup juga dalam tubuh. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuh kita yang lemah ini. Dia yang menghidupkan tubuh kita. Artinya bahwa ada kuasa pemulihan dalam hidup kita. Kita tahu ceritanya pada waktu Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Artinya secara biologis, secara ilmu kesehatan, sudah rusak seluruh jaringan-jaringan tubuhnya. Sudah rusak. Tetapi ketika Yesus perintahkan, hai Lazarus keluar, maka Alkitab mencatat bahwa Lazarus itu bangkit dari antara orang mati. Bagaimana bisa kuasa firman itu langsung membangkitkan Yesus, membangkitkan Lazarus? Itu karena ada kuasa penciptaan, di mana otot-otot jaringan tubuh yang sudah rusak secara alamiah, itu diciptakan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus, menjadi ciptaan baru, menjadi tubuh yang baru, sehingga Lazarus bisa bangkit. Begitu juga kita.
Kalau kita sedang sakit, mungkin ada dokter bilang, kamu karena sakit kanker, organmu hancur, rusak. Tidak bisa sembuh lagi, karena sudah stadium 4. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus dan kuasa kebangkitannya, maka ayat ini menjamin bahwa kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan atau akan mengubah hidup kita ini, yaitu tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang sehat. Itulah sebabnya kuasa kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi kita yang percaya. Yang tadi Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa yang mana? Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ayat 20 kata, dan kuasa itu pun yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dari situ kita bisa melihat bahwa betapa bersyukurnya kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa kalau kita yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu kuasa kebangkitan Yesus berdiam dalam hidup kita, maka dia akan memulihkan tubuh yang fana. Dia menyembuhkan sakit penyakit tubuh kita. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan itu ada berdiam dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 berkata, ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalimat ayat ini berkatakan, tidak tahukah kamu? Artinya bahwa sebetulnya di dalam kita, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Yesus berikan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi karena kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari, bahkan pikiran dan perhatian kita terbawa kepada hal-hal yang duniawi, hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya egosentris kita, maka kita lupa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya ayat ini katakan, tidak tahukah kamu? Ini diingatkan. Di ayat pasal 6 ayat 19 berkata, ya 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu? Ingatkan lagi, tidak tahukah kamu bahwa tubuh yang fana ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Tubuh kita ini bukan pakai untuk dihancurkan dengan narkoba, dihancurkan dengan rokok dan sebagainya, dihancurkan dengan minuman keras. Tidak bisa. Tubuh ini kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita di gereja, kita tepuk tangan, kita puji Tuhan. Karena Tuhan kita suka dipuji. Kita sembah dia, kita angkat tangan kita sembah dia. Karena Allah kita, Allah yang suka disembah. Allah yang disembah, yaitu sembah dengan hati yang rendah, maka Allah bertahta dalam hati yang rendah. Kita memuji Tuhan, maka Tuhan bertahta di puji-pujian kita. Itulah sebabnya, biarlah kita mau sadar bahwa kita ini, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ketika kita imani Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu adalah kuasa kebangkitan Yesus yang memulihkan tubuh yang fana. Sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan dan dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus masih bekerja sampai saat ini. Bahkan firman Tuhan kata, dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka engkau pasti melihat mujizat pasti terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.